dengan teman-teman yang lain ya, yang sekarang ada di media. Itu alhamdulillah karena Uje yang ngebawa kita. Dikenalin dengan orang TV ini itu dan segala macam. Dia cuma pesan satu, ketika lo sudah di sana, jangan pernah lupa untuk membawa teman-teman lo supaya juga ada di media. Karena bagaimanapun media perlu kita semua. Jadi saling menolong gitu. Pak Ustadz, ini ketika 1 tahun yang lalu mendengar kabar ada musibah yang terjadi oleh Uje, Pak Ustadz lagi di mana posisinya dan siapa yang mengabari Pak Ustadz? Saya saat itu biasanya kalau handphone saya cas kan dalam keadaan mati tuh. Nah itu tumben nyala tuh. Dalam keadaan nyala jam 1 saya ditelepon Agus Idwar waktu itu ngabarin. Terus saya pikir dia bercanda kan. Ah lu serius lu? Orang belum lama telepon-teleponan, serius kata dia. Ya udah cek di broadcast segala macem, beritanya udah rame, ternyata ya betul. Satu hal yang nggak pernah kita sangka lah gitu. Langsung Pak Ustadz langsung menuju ke rumah duka ya? Oh iya. Langsung menuju rumah duka. Ada pengalaman atau mungkin komunikasi sebelum beliau meninggal atau bagaimana? Saya 4 hari sebelum beliau meninggal sempat Obrolan terakhir. saya telepon. Asisten yang ngangkat, saya ngomong sama beliau. Satu kalimat dia cuma bilang, itu dalam banget. Dia bilang ketika lo dibukain pintu sama orang lain, terus lo udah di dalam, lo jangan pernah lupa untuk ngebukain pintu juga buat orang lain supaya di dalam. Maksudnya, saya bisa seperti ini dengan teman-teman yang lain ya, yang sekarang ada di media. Itu alhamdulillah karena Uje yang ngebawa kita. Dikenalin dengan orang TV ini itu dan segala macam. Dia cuma pesan satu, ketika lo sudah di sana, jangan pernah lupa untuk membawa teman-teman lo supaya juga ada di media. Karena bagaimanapun media perlu kita semua. Jadi saling menolong gitu. Ingat tuh. Ini waktu pertama kali Umi diberi kabar kalau anak Umi kecelakaan ini, Umi ada di mana posisinya? Umi saat itu ada di rumah. Jadi 2 malam sebelum meninggal Umi kan terus ke sana terus tuh. Pas malam terakhirnya Umi di rumah. Pikir Umi ya cuman sakit meriang doang kok gitu. Cuman niat kita besok pagi, Jumat pagi udah niat mau dibawa ke rumah sakit. Nah, Umi dengan Fajar Sidik malam setelah dari rumah beliau itu jam 1 ke rumah sakit. Jam pagi pas siang tuh ke rumah sakit. Pagi ya? Pagi untuk dibawa. Karena Uje kata Pipik mau dibawa ke rumah sakit agak mau. Kali mau Umi mau gitu kan. Ya Umi sih mau nggak mau harus karena untuk kesehatan beliau. Karena besok paginya hari Sabtu bila mana beliau panjang umur kan udah ada tiket ke Hong Kong. Mau ceramah di sana. Akhirnya, nah Fajar Sidik malam itu ternyata ngikutin beliau. Beliau itu pengen naik motor. Sebelumnya beliau kejadian, malam sebelumnya ketika ada di rumah beliau, itu beliau datang ke garasi. Saya ikutin, Pik mau kemana? Takutnya namanya orang meriang kan jatuh kan ada tangga kan ke tempat garasi mobil sama motor. Mau kemana Jeb? Ngeliat motornya kangen, itu kata Umi sebelum meninggal semalamnya itu. Iya kangen, mau naik, bilang gitu. Kalau mau naik sehat dulu, kalau ada apa-apa di jalan gimana, Umi bilang gitu kan. Lagi nanti kalau mau naik motor lagi dah, touring atau mau ceramah kan bisa. Beliau kan punya motor 4. Jadi yang 1 untuk beliau, yang 3 buat yang mendampingi. Takut motornya mungkin kurang sama apa kurang gimana lah ya. Sama-sama motor juga, gede ya kan gitu. Di situ akhirnya setelah beliau ngelihat motor, bercanda itu Momi di situ. Udah sehatin dulu badannya. Ayo besok ke rumah sakit, Umi bilang gitu, ikut Umi. Ya udah. Beliau bilang kangen aja di motor. Berarti pada saat kejadian itu Ustadz Fajar sama almarhum ya? Iya, sama almarhum. Memang. Cuman saya pulang lebih dulu karena saya pikir ketika masuk jalan. Berpisahnya di mana tuh? Jalan Narogong kalau nggak salah ya. Tarogong apa Narogong ya? Iya Narogong. Yang pas Fatmawati itu ya. Itu. Malah kalau dia bilang pulang saya sama kejadian itu mungkin nggak sampai 15 menit. Karena kalau dibilang kecepatan, saya yang kecepatan tinggi. Karena dari Fatmawati sampai kota itu saya nggak sampai 15 menit sampai rumah. Jadi udah sampai di rumah baru dapat baru kabar? Baru tahu ya, ini handphone semuanya miskolan dari teman-teman yang ada sama almarhum. Subhanallah. Iya, oke. Kejadiannya begitu cepat soalnya. Prosesnya begitu cepat. Nah, oke. Iya. Umi, berarti sekarang ini mau menuju ke proses 1 tahunan, menuju proses 1 tahun Betul. dari peninggalan di hari Uje. Sabtu. Ada yang
ingin disampaikan nggak Umi untuk semua jamaah-jamaah Ya yang lagi Umi, nonton? insya Allah akan menyampaikan dari keluarga besar almarhum bahwa mudah-mudahan hari Sabtu tanggal 20 mari kita sama-sama ramaikan, hadiri, syiarkanlah dengan doa dan tahlil. Ya tentunya bukan untuk Uji aja kan, untuk semua muslim-muslimat, para alim ulama yang sudah pulang ke rahmatullah itu juga kita bacakan juga, kita doakan juga. Mudah-mudahan insya Allah pada hadir apa yang telah tercatat beliau itu semua mungkin juga lebih daripada itu yang akan hadir. Amin. Ustadz Zaki, ini kita pengen tanya, Uje di mata sahabat-sahabat itu seperti apa sih? Uje buat kita para sahabatnya sosok guru yang tidak pernah menggurui. Sosok guru yang tidak pernah menggurui ya. Sosok sahabat yang senantiasa bisa jadi apa saja buat kita. Saat kita punya masalah, dia bisa memberikan solusi dengan bahasa kita sebagai anak muda. Nggak pernah Uje menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak lain, enggak. Uje selalu mengajak teman-teman untuk lebih, ya udah lo jangan sibuk sama orang lain deh. Iya. Lo mendingan sibuk sama diri lo sendiri. Ini kan kalimat yang sedikit dengan bahasa yang ringan tapi masuk banget ke hati. Susah punya orang yang punya sahabat yang alim tapi mampu mendekat kita dengan bahasa kita gitu loh. Ya. Tidak dengan bahasa menggurui, dan beliau lebih banyak memberikan contoh. Beliau selalu bilang, lo jangan kayak orang susah gitu ya Bang Haji ya. Jangan kayak orang susah tuh maksudnya bukan sok seneng, sok kaya, enggak. Lo jangan kayak orang susah hati lo. Hidup jangan dikit-dikit kurang, Jangan dikit-dikit ribet ya. kurang, jangan ribet, bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih. Gitu. Betul. Oke, dan pemirsa nanti akan kita lanjutkan lagi ini mengenang 1 tahun kepergian dari almarhum Uje. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Ada Aja. Ya, langsung saja tidak mengurangi keseruan kita akan lanjutkan kembali perbincangan tetap di Ada Aja. Ya, kalau kita ngobrol tadi udah panjang lebar ya Kak Iya, ya. kita lanjutkan perbincangan ya. Perbincangan lagi, Oke, Kakak ngobrol-ngobrol Cynthia Sari. lagi. Panjang Bahasanya lagi Ibu dong berat banget. perbincangan. Berat ya? Perbincangan. Perbincangan. Iya. Iya. Mungkin ada baiknya kita bercakap-cakap. Atau kita ngobrol-ngobrol. bertutur kata. Dia lupa terus. Iya. Kita mau nanya dulu ke Ustadz Gitu Zaki doang. ya. Ke Ustadz Zaki, kira-kira selama berteman dengan Ustadz Uje nih, pernah nggak sharing tentang cita-cita beliau yang belum pernah kesampaian Belum gitu? terwujud. Belum terwujud gitu. Dia pernah bilang gini, jadi waktu di rumah beliau kan ada saung tuh ya Mi. Iya, Terus musola. teman-teman kiai itu sering ngumpul, nginep di situ sampai subuh kita ngobrol ngaji. Dia bilang gini, kebahagiaan gue yang paling tinggi itu ketika gue bisa membahagiakan orang lain. Karena ketika membahagiakan orang lain, maka sebenarnya lu lagi menanam sesuatu yang Allah akan ganti lebih besar dari itu. Itu Uje banget kalimat itu, dan dia selalu update status ya di Twitter, di Facebook, bahwa membahagiakan orang lain itu adalah bagian dari kemuliaan akhlak. Alhamdulillah. Jadi memang itu cita-citanya ya, dan Iya. pastinya akan dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Uje. Mudah-mudahan. Umi, Amin. ini kita pengen tanya, masa kecilnya almarhum itu seperti apa sih Umi? Masa kecilnya itu yang Umi lihat ada satu kelainan ya dari masa sekolah ya. Kan Aswan sama Jeffrey itu kan beda 2 kelas ya kan. Iya. Umpamanya Uje kelas 3, Aswan kelas 5. Begitu di kelas 5 Uje langsung naik ke kelas 5 jadi sekelas sama Aswan. Oh. langsung lompat. Ya, akhirnya kelas 6 bareng-bareng. Terus di pesantren dari El Kolam juga bareng-bareng. Nah, kalau kakaknya Ustadz Riyad kan di Aliyah itu. Kalau Aswan sama itu jadi bareng sama-sama dia. Nah, terus yang keduanya MTQ nih, Musabaqah Tilawatil Quran itu biasa dari SD. Dari Ustadz Riyad, Ustadz Aswan sama itu Uje gitu. Alhamdulillah kalau Uje sama Aswan tingkat anak-anak, kalau kakaknya tingkat remaja. Alhamdulillah berhasil sampai DKI. Gitu. Mungkin karena biasa dari kecil begitu, Allah kasih suaranya kan Masya Allah. Ya kan suaranya, sholawat, lagunya, Iya. Quran, kiroat semualah, alhamdulillah. Sehingga pada detik ini juga jamaah siapapun, tua muda, walaupun sudah setahun meninggal itu masih mengenang kepada suara-suara almarhum gitu. Apalagi ada CD-nya, PCD-nya, itu sangat luar biasa begitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, kalau kita Salah, tanya ya. nih Kak,
nanti di hari Sabtu ada 1 tahun UJ ini ada di puncak acara itu akan menggelar apa, Mi? Yang mungkin akan dihadirkan untuk pecinta UJ. Iya, jadi Umi adakan acara pada saat itu, pertama tausiah kan, minimal 20 ulama, para habaib dan juga kiai-kiai itu. Ya. Keduanya kita mengadakan tahlilan ya, itu biasa memang secara besar-besaran dengan tabligh akbar. Terus Umi ada bikin 1 gelas ya, cangkir lah ya. Cangkir. Ada foto Uje, foto Umi, foto Ustadz Riyad kakaknya di situ. Oh. Foto Fajar nggak ada, kagak muat soalnya. Kagak muat. Kagak muat. Gelasnya yang kurang gede Oh, apa gimana? Umi malah lebih Habis- muat daripada Ustadz Muat. Fajar ya. Umi juga ada, Umi juga ada Oh, mepet-mepet. ya, mepet-mepet. Mepet. Karena kan Aduh, Umi ini capek. sebagai ibu ya, Ibu. yang sudah melahirkan, 2 yang meninggal. Oh. Ini, jadi Umi berdampingan terus kepada yang 2 meninggal sehingga di gelas pun Umi taruh begitu. Filosofinya begitu. Filosofi. Iya, Selalu begitulah ada. cara- Ada berapa Ceritanya gelas yang gitu. disiapkan tuh? Umi siapin ada mungkin kurang lebih ada 200 ya. Jadi khusus untuk yang nerima itu. Oh. Gitu, ya. Jadi 200 gelas yang akan siap dibagikan Iya, ya. mm-mm, Oke. betul. Nah, kalau dari kita bahas lagi dari Umi Pipik gitu ya. Iya. Ada nggak sih Umi Pipik ini curhat sama keluarga atau apa mungkin sebagai saudara dari UJ gitu? Kalau biasa sih curhat ke Umi ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau saya hampir nggak pernah. Nggak pernah ya, Nah, tapi masih paling suka sekali. main ke sana ketemu keponakan Iya. gitu ya. Ya, karena memang hampir setahun ini saya juga sibuk sosialisasi, jadi Oh, ya kembali lagi. dengan ada berbagai Ah, kegiatan ya. Iya. Tapi insya Allah hubungan tetap masih. Tetap masih ya. Iya. Oke. Kalau dari para sahabat mengadakan sesuatu acara nggak, Pak Ustadz Zaki? Mungkin bersama teman-teman yang lain iya. gitu? Sepertinya sih belum ya. Karena kita nih ikut bagaimana keluarga almarhum aja. Oh, Kalau pagi itu bergabung kan ya? ada di Sohaba, ada di Rempoa, Rempoa. kemudian yang siang juga di Sohaba. Jadi ya ini saja sudah Ya. Mewakili termasuk padat ini ya. jadwalnya dan mewakili rangkaian acara yang kita bikin buat Ya, almarhum. oke.